Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, tema saya hari ini adalah jangan kamu khawatir. Dalam kondisi pandemi seperti ini, musim yang tidak menentu seperti hari-hari ini, pasti akan sangat mudah untuk kita semua menjadi khawatir. Padahal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu adalah untuk tidak menjadi khawatir dan untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 25-29. Saya akan bacakan untuk saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun mereka diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memandang ke atas, memandang ke langit. Ada burung-burung di udara. Saya yakin sekali nggak ada burung-burung yang mati karena kelaparan, kekurangan makanan, saudara. Dan kita melebihi daripada burung itu, dikatakan di ayat tadi. Kita dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk melihat ke bawah, melihat pada bunga di ladang, bunga bakung yang didandani Tuhan melebihi daripada Raja Salomo dengan segala kemegahannya. Tertulis seperti itu di Alkitab. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kepada saudara dan saya melalui penggalan ayat ini, yaitu adalah kemanapun saudara melihat, ke atas kepada burung-burung di langit, ataupun ke bawah kepada bunga bakung di ladang, saudara bisa menemukan alasan untuk tidak menjadi khawatir. Pandang kepada sekeliling kita, saudara. Ada pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam semua yang berada di sekitar kita. Akan tapi kita suka tidak menyadarinya dan kita terkadang suka ignore. Kita cuma sekedar sambil lalu. Padahal ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di sekeliling kita. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal-hal apa, saudara? Hal-hal makan, minum, dan pakai. Lalu dikatakan, padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian membutuhkan semuanya itu. Nah, saudara, kecenderungan manusia itu adalah melihat hasilnya. Kecenderungan manusia itu adalah melihat kepada hasil. Tapi seringnya manusia suka lupa untuk melihat kepada sumbernya, saudara. Padahal di dalam ayat 32 tadi dikatakan bahwa Bapamu di surga tahu bahwa saudara dan saya memerlukan semuanya itu. Bapa kita di surga bukan cuma sumber, saudara. Tapi Bapa kita di surga adalah sumber yang tahu. Ada perbedaan yang besar antara sumber saja dan sumber yang tahu. Karena Bapa kita di surga tahu apa yang saudara butuhkan. Bahkan pada saat saudara tidak menyadari bahwa saudara sedang membutuhkannya. Dan Dia memberikan kepada saudara pada waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat, saudara. Dan di dalam bentuk yang kita tidak pernah pikirkan atau kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Mungkin bisa tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi itu pasti adalah apa yang kita butuhkan. Lalu ada satu ayat penutup yang sangat baik, yaitu dalam ayat 34. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok,
sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Saudara, khawatir saudara tidak bisa mengubah hari esok di hari ini. Kita hanya bisa mengubah esok hari pada hari esok, saudara. Dan hal yang paling mudah dan paling bisa kita lakukan di hari ini, itu adalah kita mengingat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita mungkin 1 bulan yang lalu, atau mungkin 1 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun yang lalu bahkan, bagaimana Tuhan sudah menolong saudara melewati lembah-lembah di dalam kehidupan saudara. Atau bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatunya tepat waktu tanpa saudara menjadi kekurangan. Atau bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan saudara ketika saudara sedang sakit. Atau mungkin pada saat Tuhan menolong saudara untuk bangkit dari usaha saudara dan terlepas daripada jerat hutang. Itu adalah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sama yang setia kepada janjinya. Dia juga yang akan menolong saudara di hari ini dan hari esok. Jadi saudara, mari kita ambil bagian kita. Kita lakukan apa yang terbaik yang kita bisa di hari ini. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan di tangan kita di hari ini. Dan kita serahkan hari esok kita kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dia yang setia kepada janjinya. Tuhan yang memelihara saudara dan saya dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.